Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat pada kita, khususnya nikmat iman Islam dan nikmat sehat. Biarpun sampai saat ini kita semua belum bisa berwajah berkumpul dalam satu ruangan untuk melaksanakan pembelajaran. Semoga dengan media ini tetap bisa memberikan materi yang mana kita bisa memberikan materi agar pembelajaran tetap berlangsung. Oke. Sebelum dimulai pelajaran atau sebelum dimulai kegiatan, mari kita baca basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa setiap kegiatan selalu saya awali dengan basmalah? Ya, sebagaimana hadis Rasul, kullu amrin zibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta'il abtar, ya. Jadi segala sesuatu yang memiliki tujuan baik kok tidak diawali dengan basmalah, maka hilang keberkahannya. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair. Berkah itu tambah kebaikan. Ya anak-anak, siapa yang sudah hafal rukun iman? Rukun iman ada berapa? Rukun iman itu ada 6. Satu, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada rasul-rasul Allah. 5, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. 6, iman kepada qada dan qadar, syarihi khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Tapi sebelum kita masuk ke materi pokoknya itu beriman kepada hari akhir, ada yang sudah tahu apa arti iman? Ayo, siapa yang sudah tahu arti iman? Ma huwa iman? Nah, ayo. Iman itu taqriru bil lisan wa tasdiqu bi qalbi wa amalu bil arkan. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Contoh, kita iman kepada Allah, maka wujudnya apa? Taqriru bilisannya. Taqriru bilisannya yaitu dengan membaca kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu taqriru bilisannya. Nah, tasdiqu biqalbinya itu ya kita percaya, kita meyakini dalam hati kita bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Kemudian wa amalu bil arkan, diwujudkan dengan perbuatan. Nah, ketika kita sudah meyakini, sudah takrir bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka wujudnya apa? Ya, kita menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itu iman. Nah, sekarang kita itu
mempelajari rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Berarti kita meyakini, harus yakin bahwa hari akhir itu akan datang, bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Ya kapan datangnya? Hanya Allah yang tahu kapan itu datang hari akhir atau hari kiamat. Setelah mengetahui arti iman, nah maka kita harus tahu dulu apa arti hari akhir itu. Hari akhir yaitu hari berakhirnya kehidupan dunia. Yang nanti setelah kehidupan dunia ini berakhir, maka kita akan hidup di akhirat. Atau bisa kata lain, hari akhir itu hari hancurnya alam semesta. Alam semesta hancur. Ya, nanti akan datang hari atau alam akhirat. Nah, hari kiamat atau hari berakhirnya alam semesta atau hancurnya alam semesta itu dimulai ketika malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil itu malaikat yang bertugas apa? Meniup sangkakala. Ketika Allah sudah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Ya, malaikat Israfil itu sekarang masih menunggu perintah Allah untuk meniup sangkakala itu. Jadi dia masih berdiri dengan ini tangannya. Dalam sebuah riwayat diceritakan, dalam sebuah hadis diceritakan itu dia masih memegang trompetnya atau sangkakala itu seperti tanduk. Kalau tanduk itu besar kemudian kecil ya, besar kecil. Tapi kalau sangkakala itu kecil kemudian besar, itu terbuat dari cahaya, dipegang, menunggu perintah Allah. Bersuara sekali dari cahaya. Nah, di ujungnya itu nanti besar bolongannya. Di sampingnya itu ada bolongan-bolongan atau lubang-lubang yang kecil. Sekecil apakah bolongannya itu? Nah, bolongan yang kecil itu bumi itu masuk di situ, bisa masuk. Langit itu bisa masuk ke bolongan itu. Dia menunggu perintah Allah untuk meniup sangkakala. Nah, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka semua penduduk yang ada di bumi dan yang ada di langit itu mereka kaget semua, kebingungan. Suara apa itu? Wah, semua pada lari. Suara apa? Bingung semua. Sampai diibaratkan onta yang lagi bunting itu berojol anaknya, melayu anaknya. Orang yang lagi mandi lari, anak kecil yang belum bisa apa-apa masih bayi juga lari. Semua kebingungan mencari apa suara itu. Mereka kebingungan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, itulah dimulai. Awal dimulainya hari kiamat dengan ditiupnya trompet atau sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Nah, semua pada bingung, penduduk langit dan bumi itu bingung semua, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Mereka tidak kebingungan. Nah, bingung semua tunggang langgang. Dimulailah hari kiamat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah itu ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Fa akhrajatil ardu asqalaha. Maka keluarlah isi-isi yang ada di perut bumi itu keluar. Apa tuh isi di perut bumi itu? Salah satunya adalah lahar. Kalian bisa membayangkan Gunung Merapi itu yang meletus,
meletus itu ya, mengeluarkan lahar yang cuma segitu saja. Efeknya itu sangat luar biasa. Itu baru sedikit. Itu baru masuk contoh kiamat kecil saja. Nah besok ketika bumi ini sudah digoncangkan oleh Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha fa akhrajatil ardu asqalaha, maka keluar berderas semua yang ada di perut bumi itu keluar. Bagaimana begitu mengerikannya hari akhirnya atau hari kiamat itu. Nah, ada sebuah cerita pada waktu itu Arab Badui itu mendatangi Rasul. Ya Rasul, kapankah datangnya hari kiamat itu? Kemudian Rasul diam dulu. Rasul diam. Kemudian turunlah wahyu dari Allah. Wa yas'alunaka 'anis sa'ah ila akhir. Ya Muhammad, ketika ada yang tanya kepadamu, kapan datangnya hari akhir itu, maka jawablah, sesungguhnya perkara hari kiamat atau hari akhir itu adalah urusan Tuhanku. Maksudnya apa? Yang tahu persis nanti hari kiamat itu akan datang itu hanya Allah yang tahu kapan hari akhir. Tapi Allah memberikan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Salah satunya apa? Matahari terbit dari barat, Ka'bah rusak. Itu salah satu tandanya. Ya. Jadi hari akhir itu hari berakhirnya kehidupan dunia. Hancur semua. Semua mati. Kecuali Allah yang maha tinggi. Allah yang maha perkasa. Itu ya. Oke. Nah, kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sughra, atau kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Jadi kalau kiamat besar berarti sudah hancur alam semesta ini beserta isi-isinya, akan beralih ke alam akhirat. Nah, banyak sekali tanda-tanda kiamat kecil. Banyak sekali. Salah satunya apa? Banyak terjadi bencana. Itu berarti kan kiamat kecil itu kerusakan sebagian. Tidak semuanya. Itu namanya kiamat kecil. Gunung meletus, banjir, kemudian kecelakaan, kemudian kematian. Itu kematian itu juga termasuk kiamat kecil bagi seseorang. Ya. Jadi ketika si A itu mati atau wafat, berarti dia telah mengalami kiamat kecil. Karena dia sudah nanti akan berpindah dari alam dunia ke alam kubur. Nah, itu contoh kiamat kecil. Kemudian kiamat besar atau kiamat kubro, yang nanti mana akan kehancurannya itu semuanya. Contohnya apa? Di antara tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar, satu, keluarnya Dajjal. Dua, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Tiga, hancurnya Ka'bah. Empat, hilangnya mushaf atau Al-Quran di hati. Maksudnya hilang gimana? Hilang dari hati manusia, hilang. Kemudian munculnya duhon. Nah, duhon itu apa? Duhon itu adalah asap atau kabut, yang mana nanti duhon itu
akan menyelimuti selama 40 hari atau 41 hari. Jadi nanti ketika ada Tuhan, dunia ini akan gelap gulita karena matahari tertutup oleh Tuhan itu. Nah, ketika nanti Tuhan hilang, lenyap, maka matahari akan terbit dari arah barat. Kemudian munculnya Nabi Isa, keluarnya Imam Mahdi. Ya, dan apa? Semua orang yang ada di dunia sudah menjadi tidak beriman kepada Allah, maka saat itulah akan terjadi kiamat yang mana Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Nah, tiupan pertama itu menjadikan semua orang itu menjadi bingung, jadi bingung semua. Setelah bingung semua, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup tiupan yang kedua. Wah, semua mati, termasuk yang meniupnya itu juga mati semua, kecuali satu yang belum mati, makhluknya Allah. Pada saat Allah meniup, pada saat malaikat Israfil itu diperintahkan oleh Allah untuk meniup trompet atau sangkakala yang kedua, itu semuanya mati, kecuali satu yang masih hidup. Siapa dia? Malaikat Israel itu masih hidup. Nah, kemudian malaikat Israel menghadap kepada Allah. Ya Tuhanku, semua makhlukmu telah mati semua. Sekarang hanya tinggal saya. Kemudian jawabnya Allah apa? Ya Israel, bukankah engkau tahu bahwa saya itu sudah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka dia setelah mendengar firman Allah tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka malaikat Israel mencabut dirinya sendiri. Ya, dia berdiri dan mencabut dirinya sendiri. Nah, pada saat dia mencabut, dia berteriak. Wah, dia berteriak saking sakitnya. Dan dia berkata gimana? Dia berkata, andaikan saya itu tahu sakitnya sakaratul maut seperti ini, maka saya akan mencabut nyawa-nyawa orang-orang yang beriman itu dengan lembut. Dia berteriak dengan kerasnya. Andaikan ada makhluk hidup yang masih hidup, pasti mati mendengar teriakan malaikat Israel. Maka setelah Israel mencabut nyawanya sendiri, maka semua makhluknya Allah telah mati semua. Hanya tinggal Allah yang maha perkasa yang masih kekal. Ya, itulah hari. Nah, hikmah dari ini itu apa? Setelah kita mengetahui bahwa besok kita itu akan mati, kita mengetahui bahwa besok itu kita akan hidup di akhirat, yang mana di akhirat itu hanya ada dua tempat, yaitu neraka dan surga. Nah, setelah kita mengetahui bahwa besok kita itu akan hancur dan akan berpindah ke alam akhirat, maka kita harus menyiapkan bekal yang akan kita bawa besok di akhirat. Salah apa? Rajin sholat, rajin ngaji, beramal soleh. Beramal soleh itu banyak.
Menolong teman itu termasuk beramal soleh. Apik karo berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada teman, hormat kepada guru, berbakti kepada orang tua, menjalankan perintah agama, menaati apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu termasuk amal soleh. Di antara amal soleh, banyak amal soleh, tapi harus dilandasi dengan iman kepada Allah agar apa? Amal kita diterima oleh Allah. Untuk itu, siapkanlah diri kita untuk menghadapi alam akhirat. Apa yang akan kita bawa setelah kita mengetahui bahwa besok akan terjadi kiamat dan pastinya kita akan mati? Maka siapkanlah diri kita dengan apa? Bekal iman dan takwa kepada Allah. Semoga dengan materi tadi bisa menambah iman dan takwa kita, menjadikan kita lebih takut kepada Allah, mendorong kita untuk selalu berbuat baik, selalu menghormati guru yang telah mendidik kita, selalu berbakti kepada orang tua yang telah membesarkan kita. Semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu taat kepada Allah, bisa selalu berbuat baik, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya untuk bekal kita di akhirat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.